Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Timbul A. Sitomorang dengan NIM 1751007. Sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Rancang bangun perangkat pengatur suhu otomatis pada peternakan DOC ayam kampung berbasis microcontroller. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama, latar belakang. Peternakan DOC atau DOC ayam kampung merupakan suatu proses pemeliharaan maupun perawatan anak ayam yang baru menetas dimulai dari hari pertama hingga hari ke-7. Keberhasilan dalam tahap DOC ini ditunjukkan dengan dihasilkannya bibit ayam yang baik dengan ciri-ciri sebagai berikut, yakni tumbuh sehat, memiliki bulu yang bersih, dan bobot yang normal. Untuk suhu normal yang dibutuhkan dalam peternakan DOC ayam itu 33-35 derajat Celcius. Apabila suhu dalam kandang di bawah suhu normal atau dingin, anak ayam akan kebanyakan konsumsi pakan, akan tetapi pakan yang dikonsumsi akan lebih ke pertumbuhan bulu-bulunya. Dan begitu juga apabila suhu dalam kandang terlalu panas, maka anak ayam akan kebanyakan minum sehingga menyebabkan anak ayam jadi kerdil dan pertumbuhan bobot menjadi tidak normal. Selain itu, masalah yang muncul akibat ketidakstabilan suhu dalam kandang pada peternakan DOC, yaitu terjadinya kematian anak ayam, dan tentunya angka keberhasilan dalam usaha peternakan DOC ayam menjadi menurun. Pada saat ini, dalam bidang peternakan DOC sudah banyak peternak menggunakan berbagai perangkat atau alat dalam mengatur dan menstabilkan suhu dalam kandang. Namun, setiap kerja maupun cara pengaturannya, sistem kerja masih bersifat manual, seperti menghidupkan alat pemanas di saat suhu di bawah suhu normal dan juga menghidupkan alat pendingin di saat suhu di atas suhu normal dengan cara manual. Selain itu, kelalaian akan sering terjadi pada peternakan DOC ini dalam hal pengaturan suhu dalam kandang. Di beberapa tempat peternakan DOC sudah terdapat penggunaan termometer ruangan untuk mengetahui suhu yang ada dalam kandang. Selanjutnya, peternak akan melakukan pengaturan suhu secara manual. Selanjutnya, dengan menghidupkan alat pemanas dan pendingin dari dalam kandang. Dengan adanya kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang lebih baik dapat membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang peternakan DOC ayam. Maka perangkat atau peralatan yang masih manual digantikan dengan perangkat yang bekerja secara otomatis. Perangkat ini diharapkan dapat memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi pekerjanya. Kemudian permasalahan. Masalah yang ditemukan dalam peternakan DOC ayam kampung yaitu masih ditemukannya anak ayam yang mengalami masalah pertumbuhan atau bobot tidak normal maupun kematian pada anak ayam. Salah satunya diakibatkan karena seringnya terjadi kelalaian dalam pengontrolan suhu dalam kandang. Alat yang harus dikendalikan secara manual juga akan membuat para peternak menjadi lebih sering mengalami masalah tersebut dikarenakan berhubungan dengan waktu. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, batasan masalah yang dimiliki sebagai berikut. Menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pengendali utama, menggunakan sensor DHT11 untuk monitoring nilai suhu, menggunakan kipas motor DC sebagai pendingin, menggunakan lampu pijar sebagai alat pemanas, dan menggunakan LCD 16x2 sebagai media output nilai sensor, menggunakan relay sebagai pengatur keluar masuknya arus listrik untuk perangkat pemanas dan pendingin. Dan penelitian ini berfokus pada anak ayam yang berusia 1-7 hari atau tahap awal hari pertama setelah menetas. Menggunakan metode fasiologik untuk pengaturan suhu dengan 3 member fungsi: rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian masuk penjelasan metode fasiologik. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit,
penggunaan logik fuzzy atau fuzzy logic adalah salah satu pemecahannya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperrumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Sistem fuzzy secara umum terdapat 3 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu yang pertama, fuzzifikasi, kedua, evaluasi rule, ketiga, defuzzifikasi. Secara umum, sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Misalkan, nilai masukan dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat dan kurang jelas sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem fuzzy mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional, misalkan pada jumlah aturan yang digunakan. Keuntungan lainnya adalah sistem fuzzy mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem fuzzy mempunyai kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Selanjutnya, demo alat. Baiklah, saya akan mempresentasikan alat saya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama dari perangkat. Di sini ada juga power supply sebagai sumber listrik untuk semua perangkat, dan juga ada relay sebanyak 4 buah bernilai 1 channel. Dan sebuah sensor DHT yang nantinya berfungsi untuk membaca nilai dalam kandang. Sini saya taruh di dalam kandang, dan di sini juga ada kipas sebagai alat pendingin dan juga nanti membantu penyebaran suhu dalam kandang, dan bola lampu dalam membantu pemanasan suhu kandang. Jadi sistem dari kerja alat saya nantinya, ketika saya menyambungkan alat saya ke sumber listrik, maka secara otomatis nanti sensor suhu langsung membaca nilai yang ada dalam kandang, yang nantinya perangkat-perangkat pemanas dan pendingin akan difungsikan berdasarkan Arduino dengan codingan yang sudah kita setting dalam aplikasi Arduino. Untuk tampilan programnya pada aplikasi Arduino kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya sudah atur pembagian ring suhunya dalam 3 bagian. Tiap-tiap ring nanti lampu atau alat pemanas dan pendingin berfungsi sesuai ring yang sudah kita setting pada aplikasi Arduino untuk mendapatkan suhu normal yang kita sudah set, yaitu 33 sampai 35 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan menyambungkan ke sumber listrik. Nah, nantinya setelah saya sambungkan, secara otomatis DHT langsung membaca nilai suhu yang ada dalam kandang. Setelah saya menyambungkan ke sumber listrik, sensor membaca nilai suhu dalam kandang, yaitu sebesar 23 derajat Celcius. Berhubung karena di ruangan ini menggunakan AC, jadi suhu yang dideteksi yaitu suhu 23 derajat Celcius. Nah, di atas ada keterangan, secara otomatis ketiga lampu akan menyala secara bersamaan untuk membantu proses pemanasan mendapatkan nilai normal dalam kandang. Di sini bisa kita lihat lampu yang menyala, yaitu sebanyak 3 lampu yang menyala. Nantinya ketiga lampu ini akan menyala terus untuk membantu memanaskan suhu di dalam kandang, dan sensor DHT
akan terus membaca nilai suhu yang nantinya dia akan bertahap naik ke range suhu sedang, tinggi, dan nantinya sampai ke suhu normal. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, suhunya sudah mulai naik, sensor membaca suhunya 25 derajat Celcius. Sesuai keterangan dia masuk ke dalam suhu sedang sesuai yang kita reset, maka alat pemanas atau lampu yang menyala, yaitu 2 bola lampu yang menyala dan 1 bola lampu dalam posisi mati. Dalam range suhu rendah sampai tinggi, kipas tetap dalam keadaan mati sebelum nanti dia mendapatkan suhu normal untuk membantu penyebaran suhu. Setelah lampu terus menyala, sensor membaca suhu yaitu 29 derajat Celcius, yaitu ada dalam keterangan suhu tinggi, maka perangkat yang menyala atau pemanas yaitu cuma 1 lampu yang menyala, kedua lampu dalam posisi mati, dan nantinya lampu akan menyala terus untuk mengeluarkan panas sehingga menghasilkan suhu normal dalam kandang. Dan DHT akan terus membaca suhu dan ditampilkan di LCD-nya nanti. Nah, ini kenaikan suhunya per 1 derajat Celcius. Ini dikarenakan fungsional dari sensor DHT saya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang naiknya dibaca per 0,1, 0,2 dan begitu seterusnya. Namun pada DHT saya membacanya per 1 derajat Celcius. Mungkin pengaruh dari tipe dari DHT-nya. Setelah lampu beberapa lama menyala, sensor sudah mendeteksi suhu normal dalam kandang, yaitu bisa kita lihat di keterangannya. Maka ketiga bola lampu akan dalam posisi mati, dan yang menyala yaitu kipas, fungsi untuk menyebarkan panas dalam kandang. Selain fungsinya untuk sebagai pendingin, dia juga akan menetralisir atau untuk menstabilkan suhu di dalam kandang. Nah, begitu terus suhu dalam kondisi normal yang dideteksi oleh sensor DHT. Ini suhunya nanti batasannya sampai 35 derajat Celcius, masih dalam suhu normal. Nah, tadi saya menggunakan uji coba bagaimana apabila suhu yang dideteksi oleh sensor di atas dari suhu normal. Nah, bisa kita lihat suhu yang dideteksi berdasarkan alat tambahan pemanas yang saya gunakan tadi. Dia mendeteksi suhu di atas suhu normal. Tentunya kita sudah setting apabila suhu melebihi suhu normal, yaitu di atas 35 derajat Celcius, kipas akan tetap dalam posisi menyala. Nah, selain dari mendinginkan suhu atau menurunkan suhu, dia juga tetap berfungsi untuk menyebarkan atau membagi rata suhu ke dalam setiap bagian kandang. Nah, begitu seterusnya suhu akan terus dibaca oleh sensor DHT. Nantinya juga suhu akan bisa jadi turun kembali di bawah suhu normal. Nah, di situ Arduino tetap akan mengontrol perangkat yang harus diaktifkan untuk menormalkan suhu dalam kandang. Jadi suhu akan tetap terkontrol tanpa kita harus turun tangan secara manual lagi, dan kita harus mempunyai efisiensi waktu yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari fungsional alat saya. Mungkin masih banyak yang bisa dikembangkan, dan harapan saya alat saya bisa digunakan dan dapat membantu para peternak DOC ayam yang sebelumnya mereka menggunakan pengontrolan suhu yang secara manual, dan nantinya bisa diganti dengan pengontrolan suhu yang bersifat otomatis. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.